Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu الذي لا نبي ولا رسول بعده قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada maghrib yang mulia ini kembali kita duduk dalam kajian pekanan kita yang membahas tentang sesuatu yang terdekat dengan kehidupan kita, sesuatu yang sangat penting dalam proses kehidupan kita, yaitu mendidik anak dan keluarga kita. Karena betapa banyak orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala amanah keluarga, namun menjadi hal yang tidak diperhatikan dalam kehidupannya dengan banyak faktor dan penyebabnya. Barangkali dengan kekurangan ilmu agama, kekurangan pemahaman yang seharusnya dijalankan dengan penuh keberkahan dan kebaikan, namun malah diisi dengan malapetaka dan musibah. Padahal para ulama mengungkapkan ibadah yang paling terpanjang durasinya adalah pernikahan itu sendiri. Mulai dari ijab kabul, di saat wali menyerahkan anaknya, kemudian kita menerimanya, maka mulai dari itu benih-benih kebaikan sudah mulai tumbuh di hadapan kita. Maka bagaimana kita bisa harus mengawal dan mendidik anak-anak kita menjalankan rumah tangga kita penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian ucapan salat dan salam kita sampaikan untuk kekasih kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik untuk bisa mengikuti dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan keluarga kita. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fiddin, malam ini kita melanjutkan pembahasan tentang fasal yang kedua setelah kita membahas tentang huququl waladi ala walidayhi, hak-hak anak yang mesti ditunaikan oleh orang tuanya. Ada 22 hak yang mesti kita tunaikan. Malam ini kita masuk pembahasan yang juga penting, yaitu tentang bagian pendidikan yang mesti ada dalam rumah tangga kita. Pendidikan itu banyak poinnya. Ada pendidikan fisik yang orang tua tidak hanya sekedar yang mendidik keilmuan, ada pendidikan ruhi, dan ada pendidikan akal, ada pendidikan sosial, ada pendidikan kesehatan. Hal itu semua mesti kita tunaikan. Ya, pendidikan fisik, bagaimana anak-anak kita mereka bisa sehat, ya. Olahraga, kita tanamkan kepada mereka pemahaman-pemahaman yang dituntun dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Islam memberikan panduan itu. Ada yang kedua, pendidikan ruhi, bahwa manusia ini tidak hanya terbangun di atas fisik saja, jasad saja, tapi ada ruh yang
juga lebih penting kata para ulama daripada hanya sekadar jasad yang menimbulkan rasa kepekaan, rasa persaudaraan, kasih sayang, perhatian. Itu mesti dilatih pada anak-anak kita. Ada pendidikan akal yang kita berikan, ilmu pengetahuan kepada mereka, pemahaman-pemahaman, dan ada juga pendidikan sosial. Dia bisa berinteraksi, bisa dia peka dengan tetangganya, kepada saudara-saudaranya. Itu semua kita latih. Dan masih banyak jenis-jenis pendidikan yang akan kita bahas insyaallah. Malam ini ya penulis membahas terlebih dahulu pada fasal yang kedua, at-tarbiyatur ruhiyah, pendidikan ruhi ya. Al-insanu ruhun thumma jasad. Ya, manusia itu terdiri dari dua unsur. Ya, ruh dan jasad secara zahir. War ruhu ahammu minal jasad. Ya. Bahwa ruh itu lebih penting daripada sekedar fisik. Dengan banyak orang yang fisiknya sehat, dengan dia bisa berlari kencang, bisa berjalan sekian kilometer, tapi ruhnya tidak terbangun. Ada orang yang kalau disuruh lari berkilo-kilo dia bisa berlari, berjalan bisa berkilo-kilo, jogging, tapi untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah tidak bisa. Jaraknya cuma 100 meter dari rumah ke rumah Allah, karena tidak ada ruhnya dibangun. Ini yang kita maksud. Makanya betapa banyak orang secara fisik zahir wajahnya tampan, cantik, tapi kemudian tidak ada iman. Makanya di sini disebutkan wahiyya mahallul aqidah wal qiyam wa kullu ma yumayyizul insan an ghairihi minal kainat. Ruh itulah yang menjadi pembeda ya antara manusia dengan yang lain. Kenapa penting diperhatikan ruh pada setiap diri anak-anak kita? Karena itu tempatnya akidah dan tempatnya nilai-nilai kebaikan itu ditanamkan. Nah, ini. Makanya anak kita latih dia. Kita didik dia kepekaannya, kita didik imannya, kita didik akidahnya. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, tugas pertama orang tua adalah memperbaiki akidah anak-anaknya. Nah, sebelum anaknya tentu orang tuanya. Orang tuanya benar akidahnya, benar pengetahuannya tentang Allah, tentang asma dan sifatnya, tentang kuasanya Allah, rububiyahnya, tentang uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala dan asma dan sifatnya. Itu kita benarkan. Kita sampaikan kepada anak-anak kita dialogkan dengan dialog iman. Makanya di antara pendidikan ruh yang ditanamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu apa? Ketika berada di atas kendaraan Rasulullah, Nabi mengatakan kepada Ibnu Abbas, ihfazillah yahfazka. Melatih anak agar menghadirkan muraqabatullah dalam dirinya. Nah, Allah itu melihat. Allah itu melihat kita. Enggak bisa kita sembunyi-sembunyi. Enggak bisa kita bahwa melakukan dosa sembarangan. Makai punya orang tanpa izin, makan punya orang tanpa dihalalkan. Enggak boleh. Kalau engkau sudah menjaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Itu pendidikan ruh itu. Kalimat ini barangkali sepele bagi sebagian orang tua. Tapi walaupun anak kita masih kecilnya, berapa tahun nih bang? Anak kita nih 3 tahun 4 8 tahun ya. Anak-anak yang begini ini sering-seringlah dialog kita seperti itu. Kalaupun dia belum faham 100% apa yang kita sampaikan, yakinlah kalimat itu tertanam dalam dirinya. Para ulama mengatakan, Ibnu Abbas ketika Nabi mengatakan kalimat itu usianya seperti usia SD anak-anak kita. Tapi tahukah kita Ibnu Abbas pengaruh kalimat-kalimat itu setelah dia besar menjadi turjumanil Quran, habrul ummah, lautan umat ini, ilmunya luar biasa. Bayangkan itu. Maka tidak hanya dilatih anak-anak kita taekwondo, dilatih dia lari, nah itu penting, tapi ada yang lebih penting nantinya ketika mereka besar, tahu dia siapa Rabbnya, tahu dia apa tujuan hidupnya,
tahu dia siapa nabinya sallallahu alaihi wasallam, siapa yang harus diikuti, yang dicontoh. Sehingga nanti kehidupannya ketika pemuda, dia usia mudanya, menghidupkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Rajin dia belajar, rajin dia menuntut ilmu agama dan seterusnya. Ini yang kita bangun pada anak-anak kita. Nah, waqad mayyazallahu azza wa jalla liyaj'alahu khalifatan fil ard. Allah Taala melebihkan kita, ya, memberikan kepada kita perbedaan dengan yang lain. Allah jadikan manusia khalifah, ya, ini khalifah di muka bumi ini, yang memakmurkan bumi ini dengan kebaikan, dengan ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti kita, ya, sebutkan, bahwa fungsi kita tidak hanya sekadar makan, minum, hidup kemudian mati. Bukan itu saja. Dan Bapak seperti ini, ikhwani wa akhwati fiddin, sampaikan kepada anak-anak kita, dialogkan ini kepada mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ini. Jadi kita ini subhanallah telah Allah berikan kepada kita, ya, sebuah panduan yang utuh agar kita tahu, agar kita bisa, ya, memahami tujuan hidup kita, untuk apa kita di dunia ini. Walihada kata amara al-malaikata bisujudi lahu. Ya, ini jangan salah dipahami, ya. Allah menyuruh, ya, malaikat sujud kepada manusia, bukan sujud ta'abudiyah, bukan. Takrim, memuliakan manusia. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan segala kelebihannya. Ya, jangan disalahfahami ini pula, ya, bahwa Allah saja menyuruh malaikat yang sujud kepada manusia. Bukan, ini bukan sujud ta'abudiyah, bukan. Ya, sebagai bentuk takrim kepada manusia, wa fadluhu ala sairil makhluqat, Allah lebihkan, Allah muliakan manusia di atas seluruh ciptaannya, makhluk-makhluk yang lain. Maka itu ikhwani, seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ya, bahwa Nabi berkata, inna ahadakum yujma' khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yursal ilaihi al-malak fayunfakhu fihi ar-ruh. Ini proses penciptaan manusia di alam rahim kita. Di situ sudah terjadi, ya, proses yang sangat luar biasa, ya. Kemudian, ya, ditiupkan ruh. Ya, sebelum ditiupkan ruh itu ada proses dari nutfah menjadi alaqah, ya, kemudian barulah ditiupkan ruh, dan sebelum ruh ditiupkan, dan itu semua sudah tertulis di sana, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memanggil dan mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya di sana di alam rahim kita sudah mengakui bahwa siapa Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah fitrah yang dikatakan oleh para ulama, bahwa setiap, ya, yang lahir, kata Rasulullah, maka terlahir dalam keadaan fitrahnya. Sekarang tugas siapa yang menjaga fitrah ini? Sekolah? Guru? Tugas orang tua. Tugas orang tua. Bukan sekolah, bukan guru di lembaga pendidikan saja, tapi tugas utama menjaga fitrah, keimanan, ya, tauhid, ini adalah orang tua. Yang akan dituntut pertama nantinya adalah kita. Di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad itu ada sebuah kisah, ya, bahwa ada orang tua yang ternyata akan ditahan, dituntut oleh seorang anak nantinya, yang seorang ayah ini sudah harus masuk dalam surga, tapi dia tidak ridha. Karena apa? Karena dia tidak mengajarkan kebaikan, mengenalkan ajaran ini kepada anaknya. Mohon maaf, bukan sekadar hanya anak, seorang istri pun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan menuntut suaminya nanti di hari kiamat kelak. Ya. Dituntut oleh siapa? Oleh istrinya. Apa kata istrinya? Ini adalah suami saya. La yu'allimuni wa la yu'addibuni. Tidak pernah mengajarkan saya, tak pula mengajarkan adab kepada saya.
Bayangkan Pak tanggung jawab ini. Makanya kalau menikahkan anak kita, cari yang beragama, yang faham, berilmu, bukan sekedar kaya. Ini masalah Ustaz. Ini kaya yang pertama. Ini agama yang pertama kata Rasulullah SAW. Ya. Bukan sekedar dia punya pekerjaan. Tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan bahwa ini suami saya yang tak pernah mengajarkan ya, ilmu kepada saya, yang tak pernah mengajarkan agama kepada saya. Subhanallah. Akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala oleh seorang istri. Makanya kalau ada suami menegur, meluruskan yang salah, maka bersyukur, berterima kasih. Karena itu adalah fungsi qawamnya seorang suami. Kalau keluar rumah ditegur oleh suami tak kejibab, bersyukur itu. Karena tugas suami meluruskan, membetulkan. Karena suami yang tidak punya ghirah kepada istrinya disebut dengan dayuth. Jangan bercita-cita masuk surga. Lam yajid raihatal jannah, laki-laki dayuth. Bayangkan itu. Itu tegasnya Islam membawakan bahwa tugas seorang suami itu adalah menjaga istri, memelihara, melindungi. Makanya subhanallah, inilah pentingnya kita belajar tentang kehidupan rumah tangga kita. Bagaimana ya Islam ini menjaga sedemikian rupa supaya ya kehidupan kita berjalan dengan baik. Ya. Beberapa hari yang lewat ada seorang yang datang tentang mengadukan tentang kehidupan rumah tangga dan berbagai macam. Ya, saya kira hanya satu poin yang menjadi masalah besarnya, tidak punya agama, tidak faham ya Islam, tapi tidak faham seperti apa yang seharusnya berlaku. Ya, suaminya bekerja di sebuah perkantoran dengan ikhtilat, bahkan pergi berdua dengan wanita yang lain, minum di kafe dan seterusnya. Ini kalau orang beragama faham, tidak dilakukan orang. Hari-hari biasa pergi ke spa laki-laki, ya, la haula wala quwata illa billah. Muncul istri yang ghirah, istri yang cemburu gitu. Di hati suaminya enggak ada. Bayangkan ini. Gimana mungkin akan anak gadisnya akan bisa ya menjaga dirinya dengan baik dan seterusnya. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat, mari kita ya menjaga, mari kita sama-sama ya melihat kepada tugas kita. Maka wa taqatur ruhiyya fil insani hiya akbaru taqah. Ya. Kekuatan yang paling terbesar pada manusia, kekuatan ruh yang bisa membuat orang bangun tengah malam di saat orang semua tidur, itu adalah kekuatan ruh. Yang bisa Abdurrahman ibn Auf mengeluarkan hartanya, Utsman ibn Affan mengeluarkan hartanya, keimanan yang ada di dadanya, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi yang kepincang, dia menginginkan surga dengan kepincangannya itu, yang membuat dia bisa bergerak seperti itu siapa? Ruh dia, keimanan di dalam dadanya kuat. Ini yang kita tanamkan Pak, pendidikan anak kita hari ini. Kalau pendidikan hari ini pendidikan akil saja, ya, pendidikan logika saja, jauh dari pendidikan ruhi anak-anak kita. Nah, ini dia. Oleh karenanya pendidikan ruh adalah kekuatan ruh, adalah kekuatan yang paling terbesar, wa a'zamuha wa asadduha ittisalan bihaqa'iqil wujud. Wa taqatul jisim mahduda bima tudrikul hawas. Kekuatan fisik terbatas, tapi kekuatan ruh itu tidak terbatas. Kalau azam kuat, ruhnya kuat, yang jauh bisa terasa dekat, yang sulit bisa terasa mudah. Tapi kalau fisik kita, para sahabat Nabi yang mulia di saat perang Khandaq, perintah Rasulullah SAW atas usulan Salman Al-Farisi, ada menggarip parit yang
Puluhan kilo yang harus digali. Kedalaman lebarnya, bayangkan. Bahkan saat itu harus para sahabat memecahkan ya batu besar. Padahal kota Madinah saat itu adalah sangat sulit. Musim dingin, paceklik. Sahabat semua kelaparan, makanan tidak cukup di kota Madinah. Apa yang membuat mereka itu sanggup untuk melakukan perintah Rasulullah SAW adalah kekuatan ruh, keimanan mereka itu sendiri. Nah, ini. Ikhwani wa akhwati fiddin, ini yang kita bangun pada anak-anak kita. Ini yang kita bangun kepada mereka, semangat ditanamkan bab-bab seperti ini sehingga ya fisik boleh tidak besar, tapi azam dan ruhnya harus semakin ditumbuhkan dalam anak-anak kita. Amma taqatur ruh fala ta'riful hudud wal quyud. Kekuatan ruh tidak mengenal yang namanya batas dan ikatan waktu. Tidak ada. Semuanya akan mudah. Yang jauh akan terasa dekat. Yang sulit akan terasa mudah. Ya. Karena kekuatan ruh yang ada pada anak-anak. Ini yang dibangun. Ya. Kemudian wahya wahadduha tamlikul ittisal billahi azza wa jal, karena dia memiliki hubungan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, ini dia yang harus kita bangun. Ya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita bangun hubungan anak kita sejak kecil kepada Allah tabaraka wa taala. Kita didik mereka agar mereka tunduk dan patuh kepada Allah dan cinta kepadanya. Ini yang kita tumbuhkan sejak kecil. Caranya bagaimana Ustaz? Dengan cara mendialogkan. Di samping kita sebagai orang tua, qudwah bagi mereka. Kita sholat, kita baca Quran, kita puasa Ramadan, kita puasa sunnah. Ditambah selesai sunnah qabliyah dan ba'liyah. Ba'diyah. Ditambah dengan siyamu ayyamul bid, al-itsnin wal khamis. Kita lakukan itu. Nampak ucapan kita, ya tutur kata kita, akhlak kita, itu adalah direkam oleh anak-anak kita dalam ingatan mereka. Itu akan terbangun. Makanya orang tua yang sabar, yang tangguh, insya Allah anak juga akan mengikut bagaimana ayahnya. Bukankah kita masing-masing punya pengalaman ya Pak ya, dengan orang tua kita sendiri? Saya masih ingat betul di masa kecil itu. Ya, masih ingat betul bagaimana orang tua mengajari ya dengan penuh kesungguhan. Ubir ruhi idzan kana al-insanu insanan. Bayangkan, dengan ruh yang ada dalam diri kita, maka manusia disebut dengan manusia. Kalau tidak menjadi itu dia. Tidak ada lagi. Ya seperti bangkai saja. Seperti bangkai. Makanya Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya tentang masalah zikir ya. Masih ingat kita? Masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkur kamatsal hayyi wal mayyit. Orang yang mengingat Allah, yang berzikir kepada Allah, dengan orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah, itu perumpamannya antara yang hidup dengan zikir yang betul-betul ya. Ya, ada juga zikir tapi tidak betul. Nah itu. Zikir itu ibadah. Zikir itu ketaatan. Dan rumus sebuah ketaatan harus ikhlas lillah dan harus ittiba kepada Rasulullah SAW. Itu dia harus diingat. Karena ibadah tidak boleh sembarangan. Ibadah tidak boleh asal baik menurut kita, belum tentu baik menurut syariat. Ini ditanamkan kepada anak-anak kita. Makanya manusia kalau dia ya ada ruh, makanya sering kita sebut ini ke hati tidak ada oleh nyawa kan ada orang-orang yang sampai orang membuat amsal untuk dia saking tak ada hati. Kalau bahasa tidak ada kalang koleganya kan ada cerita ya, karena orangnya tidak ada lagi nih, diingatkan tidak bisa ya, bodoh tidak bisa diajong, codit tidak bisa.
Tidak ada ruh itu. Nah, itu ya. Bayangkan ini. Ini yang harus dibangun hari ini. Kurikulum pendidikan kita hari ini kering dari ruh. Kering. Contoh, masalah air saja. Masalah udara. Dulu kita hanya belajar udara ya untuk kita bisa bernafas. Air bisa untuk minum, bisa cuci baju, bisa untuk menyirami tanaman. Sampai di situ saja pembahasannya. Lupa seorang guru mengingatkan bahwa air menurunkannya siapa? Allah. Udara yang kita hirup ini karunia dari siapa? Allah. Tidak pernah diikatkan ke situ. Inilah. Ini para guru, tolong diingatkan ini, yang guru-guru biologi, Masya Allah, sebetulnya ya, mereka ini ya, maka sangat mudah untuk mengikat setiap materi itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, la bil jasadi wa la bil aql. Manusia tidak disebut manusia ya hanya sekadar memiliki jasad dan akal saja. Ya, li'annaha nafkhatu minallahi azza wa jal wa amal jasadu faminatin. Adapun tubuh kita ini adalah dari tanah. Kita tercipta dari tanah. Saripati ya akan kembali ke tanah. Ya, wa li'annaha baqiyatun wal jasadu yafna. Ruh itu selalu akan ada dia. Kemudian jasad akan hancur, lebur. Ya seiring dengan ya dikuburkannya kita. Wa mimma yu'safu lahu annana fil asril hadir. Hal yang sangat disesali di zaman ini, yang sangat menyedihkan kita, ya, nurabbil ajsada wal uqula, kita mendidik fisik anak kita. Kita hanya memperhatikan tubuh anak kita. Kita hanya menyuguhkan bagaimana dia cerdas. Ya. Makanya ada orang yang fisiknya mantap, akalnya cerdas, tapi iman tak ada, apa yang dibuat kerusakan. Pintarnya itu merusak. Kok pintar IT mencilui? Kalau orang yang tidak ada iman, Mbak, dengan kepintarannya itu, dengan ilmunya itu, dibobolnya rekening orang. Itu tidak ada ruh. Dibobolnya rekening orang. Ya. Belajar dia ke luar negeri, ya kan? Banyak ilmu begini, pulang-pulang, ya, banyak ladang kan dikerjakan di Indonesia kan. Di pendidikan akal saja dan pendidikan fisik. Ini sebuah perkara yang mesti kita harus kita wanti-wanti. Nah, nurabbil ajsada wal uqula wa nahmil al arwah. Ya. Kita tidak memperhatikannya, kita lalai dengan pendidikan ruh, ya. Ya. Maka waqad yunkiruha katsirun minal mu'assirin alladzina tashabba'u bi thaqafatil gharb. Ini orang-orang yang mendapatkan ya pendidikan di Eropa, ya. Mereka ini tentu berbeda dengan pola pikir kita orang beriman, ya. Ya. Orang Eropa diikuti. Ya, mandi aja enggak kadang. Kadang ketika buang air besar enggak sinja. Itu yang diikuti. Nah, ini terkadang kita ini silau ke orang. Lupa ke awak seorang. Syariat ini sempurna. Ya. Sempurna ke sudah. Belajar ya silahkan, tapi kemudian jangan pula kita kalah nanti gitu. Makanya kalau kaum muslimin ya kalau ingin ngantar anak-anak arah ke sana ya tengok-tengoklah. Bayinya bayi iman pulang enggak ada iman soalnya. Bangga kita tuh. Enggak. Ya, iman tinggal dinamo aja lah nanti. Makanya kita antarkan anak kita ke pendidikan lembaga-lembaga yang betul-betul memahami tentang syariat ini. Ya. Wa minna man la yunkiru ruh lakinnahu yajhal wasail tarbiyatiha wa tarbiyataha lianna muassasatina tarbawiyah ya nusakh muqarrara li muassasatil gharab alladhi yunkiru ruh. Nah,
Artinya kita kalau lembaga-lembaga pendidikan kita hari ini, ya teman-teman yang punya lembaga, maka harus diingat ya, bukan hanya sekedar. Nah, sama ini contoh, kalau ada mahat tahfiz Quran, ini saya coba ini hal yang kita renungi bersama. Ada mahat tahfiz Al-Quran, baik apa tidak? Baik sekali. Lembaga ini melahirkan para hufad, sangat baik. Tapi ada satu hal yang mesti juga kita perhatikan. Terkadang di mahat-mahat tahfiz, ya, itu yang dikejar adalah target. Oh, bangga anak kami sekian usia 10 juz, bangga, boleh, alhamdulillah. Tapi bukan hanya sekedar itu. Kurikulum Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menghafal Quran apa? Ya? Dari sahabat Nabi yang mulia. Ya. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Quran. Itu kurikulum Nabi itu. Kami pelajari iman dulu sebelum kami belajar Al-Quran ini. Thumma ta'allamna al-Quran fayazadna bihi imana. Jadi para santri-santri yang menghafal Quran perlu ditumbuhkan ruhnya, ditanamkan, dijaga jiwanya. Bahwa kita menghafal bukan sekedar menghafal. Ya kan? Bukan hanya ya lomba-lomba sekian juz dan sekian juz, bukan itu yang menjadi targetan kita. Kita berharap Al-Quran yang dibaca siang dan malam itu tumbuh dalam darah daging anak kita, masuk, menjiwainya. Saya sempat bertanya-tanya, Ustaz, ada teman-teman saya tidak merendahkan Al-Quran, Masya Allah mereka, bab yang saya pertanyakan apa? Kenapa ada? Gitu ya. Karena istilah-istilah mereka itu adalah ahli MTker. MTker itu MTQ maksudnya. Jadi MTker itu mereka yang sering-sering lomba gitu ya. Pelakunya itu tahun kok utusan Riau-nya usianya 17 tahun juga. Tahun besok utusan Sumatera Barat usianya 7 boleh juga. Tahun cik lain utusan Sumatera Utara usianya 7 boleh juga. Kok bisa seorang ahli Al-Quran yang di dadanya itu ada Al-Quran, kok bisa membohongi, kok bisa dia melakukan hal seperti itu? Sekira ada yang salah, walaupun hafalannya dhabit. Saya diceritakan oleh Al-Quran, ya Ustaz, itu mungkin salah satu contoh. Saya menemukan langsung kalau dia lomba kemana saja, di provinsi mana saja, kalau sudah dia muncul, yang lain itu pesimis juara. Hafalannya dhabit, bacaannya mungkin mantap, tapi kalau setelah turun dari panggung tidak cayo kalau itu hafiz. Bayangkan itu kok bisa ada? Bukannya sekedar pakaian, batambaik oleh. Ya. Ini kita tidak mau yang begini-begini nih. Makanya para sahabat-sahabat semua yang para asatidz semua yang memiliki mahad Al-Quran, tahfidz Al-Quran, bukan hanya sekedar Quran menjadi ya bacaan yang lisan saja. Bukan hanya sampai di Quran saja, tapi tanamkan tazkiyatun nufusnya, ditanamkan akhlaknya, dibina bahwa ini adalah sebaik-baik kalam, bahwa ini adalah sebaik-baik kalam. Saya teringat salah seorang dua sahabat Nabi yang mulia, ya, dua sahabat Nabi yang mulia, di saat Rasulullah SAW pulang dari sebuah peperangan. Biasa Nabi kalau belum sampai ke Madinah, dia istirahat sejenak sampai terbit fajar esok paginya di sebuah lembah. Maka ditunjuklah dua sahabat Nabi, ya, oleh Rasulullah SAW untuk menjaga pasukan yang tidur. Yang ketika mereka ini mendapatkan giliran, dua sahabat ini, yang satu kata dia, udah kamu tidur saja biar saya yang
jaga. Di saat dia berjaga, dia bukannya sekedar menjaga clean, tapi dia salat malam. Ternyata ada musuh yang mengintai. Ketika dia salat, dilepaskan anak panahnya, tembus ke dadanya. Dia tetap salat. Sampailah rakaat kedua, dia tetap salat dan masih bisa untuk menahan sakit yang ada di dadanya. Dilepaskan lagi anak panah yang berikutnya sampai sudah darah berkucuran, terbangunlah kawannya. Pertanyaan kawan, kenapa engkau tidak bangunkan saya sejak awal tadi? Kata dia, saya tidak ingin memotong kelezatan ayat Al-Quran ini dengan yang lainnya. Bayangkan itu. Saya tidak ingin ayat lantunan Al-Quran yang saya baca ini putus dari lisan saya untuk membangunkan kamu. Bayangkan, itu yang awak inginkan. Anak-anak awak tumbuh hafidh Al-Quran, ya 10 juz, 20 juz, bahkan 30 juz. Kita inginkan anak-anak yang penuh dengan iman, tumbuh akhlak, ya, muamalahnya bagus, karena di dadanya sebaik-baik kalam Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang kering, ini yang hilang. Bahkan di pondok-pondok pesantren terkadang, ya, bahwa ini juga perlu kita perhatikan. Ini evaluasi, bukan saya. Ya, kita evaluasi kita bersama agar ya ke depan anak-anak kita, ya, mereka memiliki, ya, ketika kita masukkan ke sebuah pesantren, dia tumbuh. Ingatkan, nak, apa yang kau lakukan di pesantren itulah cerminan kehidupan kamu. Itulah pola hidup kamu yang kamu bangun nanti setelah keluar dari pesantren. Itu harapan ayah dan bundamu, nak. Bangun kamu di awal, ya, sebelum sholat subuh telah bangun, siap-siap ketika subuh, ya, masuk sudah sholat berjamaah, habis itu berzikir, habis itu tilawah, habis itu murojaah dan ziyadah dan seterusnya. Itulah pola kehidupan, circle kehidupan dia. Pola kehidupan di pesantren adalah pola kehidupan nanti yang kita harapkan setelah dia dewasa. Makanya melatih kebaikan itu sangat penting, Pak, sejak kecil. Man syabba ala syai'in syaba alaihi, kata para ulama. Yang membiasakan sejak kecil sebuah kebaikan, maka akan tumbuh kebaikan itu nanti sampai dia dewasa. Wa man syaba alaihi mata alaihi. Yang diharapkan ketika dia melakukan perbuatan itu di usia tua, harapan kita dia meninggal dengan kebiasaan baik itu. Itu dia. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Maka lembaga-lembaga pendidikan kita, siapapun yang punya lembaga yang terlibat langsung, punya kebijakan, perhatikan. Guru-guru ingatkan, diberikan sentuhan ilmu. Mereka ini bukan robot, ya, yang mereka ini bukan seperti robot, ya, bekerja, tapi dia manusia yang tidak boleh kita lalaikan dari sisi ruhinya. Apalagi anak-anak kita yang kita harapkan mereka generasi-generasi yang tumbuh di atas keimanan ke depan, bukan hanya sekedar cerdas akalnya, sehat fisiknya, tetapi kering ruhnya. Ini tidak kita inginkan. Makanya subhanallah, anak-anak yang sering diajak dialog, Pak, oleh guru atau orang tuanya di rumah, maka kalimat-kalimatnya itu sungguh melampaui batas usianya. Ketika kita, ya, senantiasa mendialogkan anak-anak kita dengan dialog iman, kita mendapatkan kalimat-kalimatnya melebihi daripada usia anak-anak kita. Alhamdulillah saya menemukan itu dan saya rasakan itu, Pak. Tahadus bin ni'mah, karena kita sampaikan, kaitkan sesuatu itu terus kepada Allah, Pak. Kaitkan, ya, musim hujan masanya kita untuk mengaitkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Musim panas juga demikian. Musim-musim ibadah, ingatkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semua itu tidak menjadi rutinitas saja. Ya, maka itu ikhwani, mari kita sama-sama, ya, mempelajari dan kita sama-sama, ya, melihat kekurangan-kekurangan kita untuk kita perbaiki bersama,
dan kita pertahankan kebaikan-kebaikan kita untuk kita kembangkan pada anak-anak kita. Kita dengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tapi kita lanjutkan. Ketika kita lalai dari pendidikan ruh, wa natijatun li ihmalir ruh, adapun hasilnya apa?
ketika kita mengabaikan pendidikan ruh, nasya'at ajyal ta'kul wa tal'ab wa ta'mal min ajlil mal wala syai' ghairah. Nah, inilah hasil dari pendidikan yang jauh dari pendidikan ruh. Akan tumbuh generasi-generasi yang kerjanya hanya makan, pergi ke sana, restoran sana, pergi ke restoran sini, ngumpul di kafe ini, ngumpul di kafe itu, makan aja kerjanya. Apalagi sekarang ya, mudah untuk memesan makanan, bisa ditengok semuanya. Hari ini makanannya, besok ini lagi makanannya. Generasi yang hanya memikirkan perut. Yang kedua, akan tumbuh generasi watal'ab yang hanya main-main saja di dunia ini. Tidak tahu tujuan hidup, tidak tahu tugas, tidak tahu amanah yang Allah berikan kepadanya, tidak tahu. Inilah hasilnya pendidikan yang mengabaikan pendidikan ruh itu, yang hanya memikirkan perut, bagaimana supaya kenyang, ya. Kemudian sampai ada orang yang hari ini kan ada istilah mukbang ya, yang makan sampai, ada istilah ini, pernah dengar istilahnya? Makan, lomba-lomba makan segala macam itu, ya, makan sampai muntah. Ini apa generasi begini? Ini. Ya. Makan bahkan menjadi lomba, bahkan itu diviralkan ya, viral itu, dilombakan ya, siapa yang menjadi pemenang. Itu yang ditonton oleh anak kita. Hebat dia makan roti sekian kilo misalnya. Ya kemudian tumbuh generasi-generasi. Ya kalau sudah tidak makan, main. Generasi yang hanya main aja kerjanya, gitu kan, nongkrong, hilir mudik pakai motor, ya, malam tidak tidur, ujungnya nyabu, ya kan begitu. Nggak ada pemahaman, nggak ada akidah, nggak ada ilmu syar'i, nggak ditanamkan sedikit pun. Makanya kerusakan generasi hari ini adalah buah daripada kelalaian orang tua dalam mendidik anak. Lalai. Anak apa kata anak? Bahkan kalau anak tidak keluar malam minggu, merasa anaknya kurang pergaulan. Nyu bangganya kalau anaknya dijopi oleh pacarnya malam minggu. Waliyadzubillah. Kalau tidak ada yang jopi anaknya, nah, dianggap anaknya kurang pergaulan, waliyadzubillah. Ini pemahaman yang salah dalam kehidupan kita. Ya kemudian watal'ab, udah main saja. Ya, main, tidak ada tujuan hidupnya. Wa ta'mal min ajlil mal, atau dia generasi yang hanya fokus dunia saja, bekerja untuk menumpukan harta. Tidak tahu fungsi harta itu untuk apa. Ya kalau diminta ada masyru' ukhrawi, ada proyek untuk akhirat, bangun masjid, bangun sekolah, dicibirkannya. Seakan harta itu didapat oleh dia karena kehebatan dia. Tidak tahu kalau di situ adalah ada amanah Allah, ada hak orang lain dan seterusnya. Gitu kan? Maka generasi inilah hasilnya ketika pendidikan ruh itu tidak diperhatikan. Akan tumbuh generasi-generasi yang hanya kerjanya makan, akan tumbuh generasi-generasi yang pekerjaannya hanya main-main saja, akan tumbuh generasi-generasi yang bekerja siang dan malam untuk dunia, ya, tanpa ada ya unsur yang lainnya. Nah inilah ikhwani, kita menginginkan bahwa generasi kita tumbuh di atas iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, generasi yang tahu ruku' dan sujud kepada Rabbnya, generasi yang tahu membaca Al-Quran, generasi yang tahu dengan sunnah nabinya bagaimana dia harus berislam dengan baik dan benar, generasi yang faham akidah yang sahihah. Ini yang kita inginkan generasi anak-anak kita.
Tantangan ke depan Pak tahu jauh lebih berat daripada tantangan kita di masa yang sekarang ini. Ya. Maka tugas-tugas kita semakin berat, ya, tanggung jawab kita semakin ya banyak di hadapan Allah Tabaraka wa Taala mendidik anak-anak kita. Kita berharap kepada Allah ya kita diberikan taufik untuk mendidik anak-anak kita dan diberikan kita umur yang panjang sehingga kita bisa mengawal mereka ya, sampai mereka ini menjadi anak-anak yang kuat ya, dalam bidang agamanya, ya fisiknya, akidahnya, bahkan ekonominya. Kita siapkan mereka ini. Ya, mental anak kita sehat, dengan jiwa mereka sehat. Kita inginkan itu. Bukan jiwa yang rapuh, ya, bukan seperti kerupuk disiram dengan kuah. Ya. Kita tidak pengen seperti itu. Dapat saja sedikit tantangan langsung lembek, gitu kan? Langsung lembek. Itu kan itu. Menjadi amsal itu bahwa ya kerupuk ketika diserami dengan kuah langsung ya yang awalnya Masya Allah gitu ya, dan kemudian lembek. Kita tidak pengen seperti itu. Generasi-generasi yang kuat dan tangguh, generasi-generasi yang kokoh, generasi-generasi yang mereka tahu dengan tujuan hidup mereka. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah. Maka at-tarbiyah ruhiyah juz'un asas, ya, juz'un asasun min at-tarbiyatil islamiyah. Maka pendidikan ruh itu adalah ya satu bagian yang asasi ya di dalam pendidikan Islam itu sendiri. Jadi tidak boleh kita abaikan yang ini. Tidak boleh kita abaikan pendidikan ruhi. Itu adalah pendidikan yang menghubungkan anak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Wa tarbiyatul islamiyah tu tarbiyah syamilah mutawazinah. Pendidikan Islam itu pendidikan yang sempurna, yang seimbang. Ya, la ifrat wala tafrid. Tidak boleh kita abai, Pak. Gitu kan? Kita mesti seimbangkan. Makanya dalam Islam pun tidak boleh kita berlebihan. Tidak boleh ghulu sama sekali. Ya, makanya kan ketika bidah pertama dalam Islam itu kan setelah ya di masa ya Ali bin Abi Thalib muncul bidah Khawarij. Ya. Kemudian di saat yang sama nih Khawarij ini orang-orang yang ya keluar dari Ali, yang menentang, yang melawan Ali. Di saat yang sama pun muncul bid'ah Syiah. Orang-orang yang mencintai Ali berlebihan. Makanya nggak boleh lah Islam itu harus kita tawazun. Harus kita seimbangkan. Pendidikan ruhi kita tanamkan, pendidikan jasadi juga kita tumbuhkan. Pendidikan akli juga kita perhatikan. Ya, makanya orang-orang Mu'tazilah kan begitu. Mereka berlebih-lebihan di dalam menghukumi orang yang melakukan dosa besar. Ya, melakukan dosa besar. Bagi orang Mu'tazilah, ya, mereka khalid finnar, kafir. Ahlussunnah wal Jamaah meletakkan perkara itu sederhana pada tempatnya. Ya. Kullu tahta masyiatillah azza wa jalla. Kalau mereka ya bertaubat, Allah akan ampunkan. Ya, kemudian kalau di akhirat Allah Subhanahu wa taala atas ya kehendaknya Allah azza wa jalla akan ya mengazab atau memaafkannya. Makanya berlebih-lebihan itu tidak baik. Segala sesuatu yang berlebih-lebihan juga tidak baik. Khairul umuri awsatuha. Kita coba. Dalam pendidikan juga demikian. Ya. Pendidikan entrepreneur baik, tapi jangan lupa pendidikan ruh anak kita. Ya kan? Pendidikan untuk tahfidz itu baik, tapi jangan lupa pula pendidikan ya al-iman qabla al-Qur'annya itu. Nah, ini harus kita coba untuk ramukan semuanya. Sehingga apa? Wa tasmal jawanibul insan kullaha ar-ruh wal aql wal jasad wa tawazun bainaha fatu'ti likullin haqqahu min at-tanmiyah. Kita seimbangkan antara akal, jasad, ruh sehingga tumbuh anak itu. Ya, masing-masing tumbuh dengan baik, akalnya sempurna, fisiknya sehat, kemudian ruhnya kuat, kan begitu, tumbuh imannya kokoh ya. Wa hadat tawazun, keseimbangan ini huwa simatul insani salih, tanda manusia yang saleh, alladhi yafi bi syurutil khilafah fil ardi, yang memenuhi syarat khilafah di muka bumi ini. Wa ya'ni al-Islam inayatan khasatan birruh, Islam memberikan perhatian khusus kepada ruh ya, wahiyya nuqtatul asas lil insan,
titik asasi bagi manusia itu. Kuncinya itu di situ. Ya. Bukannya sekedar di fisik dan di akal, tapi ruh tadi. Ya. Walianna hasilatul insan billah azza wajalla, karena itu hubungan manusia dengan Allah tabaraka wa taala terbangun. Wa tariqatul Islam fi tarbiyatir ruh, bagaimana cara dan metode Islam pendidikan ruh, ayaqid sillatan daimatan bainaha wa bainallah azza wajalla fi kulli lahdhah, yaitu membuat ikatan kuat yang terus kokoh antara dia dengan Allah, fi kulli lahdhah wa kulli amal, setiap kesempatan, setiap perbuatan, wa kulli fiqratin wa syu'ur, pemikiran, perasaan, semua itu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, pikiran, perasaan, pekerjaan, ya itu terhubung kepada Allah tabaraka wa taala. Amma idza da'afat silatu birruh, silatu ruh billah, apabila lemah hubungan kita dengan Allah tabaraka wa taala, fa innaha tatmir wa tadwi wa yaghlibuha at-tin alladhi tajbihu al-ard ilaiha fa yahbitu al-insan wa yasluku fi hayati ma yashba jasadu min anasir at-tin. Kalau ruhnya tidak ada, melemah, maka yang akan muncul adalah unsur tanah. Kalau ruhnya tidak ada, yang akan muncul ada unsur tanah. Jadi yang akan ada adalah pemikiran tentang dunia saja tanpa memikirkan banyak hal dalam kebaikan ini. Maka ini ikhwani wa akhwati fiddin, perhatikan dari sisi ruh ini, tumbuhkan itu, ya, maka akan mudah bagi kita dan bagi anak-anak kita untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita sajalah ketika iman kita berkurang, bagaimana rasanya beribadah itu? Berat sekali bukan? Berat sekali. Tapi ketika iman kita, ruh kita kuat, bagaimana beratnya bangun tengah malam, manusia akan bisa bangun dengan mudahnya. Itulah kita bisa mengukur. Al-imanu yazidu wa yanqus. Ya, iman itu berkurang dan bertambah dengan kebaikan, ketaatan. Maka berkurang dengan kemaksiatan. Itu kita sadari itu. Gitu kan? Kalau lagi semangat puasa Senin Kamis itu, masya Allah ya, mudah sekali walaupun musim panas, gitu kan? Ya begitu juga ketika bangun tengah malam, kalaupun iman kita lagi mantap, selelah apapun tetap akan kita bangun dan bisa kita salat malam dan seterusnya. Wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar. Allah berikan kepada kita taufik dalam menjalankan perintah agamanya yang mulia ini dan bisa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pendidikan anak-anak kita. Wallahu taala bisawab, ya. Terima kasih atas segala perhatian dan segala kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.